Halo semua, balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan bahas seorang perempuan sniper dari Uni Soviet atau Rusia pada Perang Dunia Kedua. Julukannya adalah Lady Death. Lyudmila Belova lahir pada 12 Juli 1916 di Bila Tserva di bawah Kekaisaran Rusia. Sejak kecil, dia selalu menggambarkan dirinya sebagai cewek tomboy dan sangat kompetitif pada kegiatan-kegiatan atletik. Suatu hari, setelah mendengar anak tetangganya memamerkan kemampuan menembaknya, dia bergabung dalam klub menembak dan berlatih rutin. Saat itu dia masih berumur 14 tahun. Lalu, ia meningkat menjadi penembak jitu amatir dan mendapatkan medali dan sertifikatnya dari klub itu. Pada tahun 1932, di umur 16 tahun, dia menikahi seorang dokter bernama Alexei Pavlichenko dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Rostislav Pavlichenko. Namun, pernikahannya tidak tahan lama dan mereka berpisah. Pada pagi hari, Lyudmila atau yang biasa dipanggil Lyuda bekerja sebagai penggiling di pabrik dan malam harinya dia melanjutkan sekolah dan melakukan pekerjaan rumah. Dia mendaftar di Universitas Kiev pada 1937, di mana dia mengambil jurusan sejarah arkeologi dan etnografi Uni Soviet, dengan harapan nantinya menjadi seorang guru. Selama kuliah, dia bertanding sebagai pelari sprint dan pelompat tinggi di tim universitasnya. Dia juga didaftarkan ke sekolah penembak jitu militer selama 6 bulan oleh Red Army. Pada Juni 1941, Lyuda berumur 24 tahun dan berada pada tahun keempat kuliahnya saat para Nazi Jerman memulai invasi ke Uni Soviet yang dikenal dengan nama Operasi Barbarossa. Gedung kampusnya dibom oleh tentara Nazi dan dia pun jadi tidak bisa menyelesaikan gelar sarjananya. Maka, ia lalu mendaftar menjadi sniper tentara Soviet. Pada awalnya, ia ditugaskan menjadi perawat. Tetapi, setelah memperlihatkan sertifikat-sertifikat menembaknya, akhirnya ia bisa masuk ke divisi senapan ke-25. Karena divisinya kekurangan senjata, maka ia hanya mendapatkan granat tangan dan bertugas sebagai pelempar granat. Pada 8 Agustus 1941, saat sedang bertempur di medan perang di Odessa, rekan di sampingnya tertembak oleh tentara Nazi. Lalu ia mengambil senapan rekannya dan menembak mati 2 tentara Nazi pertamanya. Di bulan yang sama, karirnya melesat. Ia dipromosikan menjadi sersan senior saat dia dicatat telah membunuh 100 tentara lawan. Dan 2,5 bulan kemudian bertambah menjadi 187 tentara Nazi Jerman yang telah ia bunuh dengan senapannya. Pada umur 25 tahun, ia menikah dengan Alexei Kitsenko yang merupakan sesama sniper. Tapi tidak lama setelah pernikahannya, suaminya itu terbunuh dalam peperangan karena terkena serpihan peluru dari mortar Jerman. Lalu, saat tentara Nazi Romania mengambil alih daerah Odessa, Lyuda dan rekan-rekannya dipindahkan ke Sevastopol untuk berperang di sana. Ini ada filmnya ya, judulnya Battle for Sevastopol. Nanti teman-teman bisa cari film itu kalau tertarik untuk menonton. Pada Mei tahun 1942, Lyuda yang baru-baru saja dipromosikan menjadi letnan mendapatkan pujian dari Dewan Militer karena telah membunuh sebanyak 257 tentara lawan. Total lawan yang ia telah bunuh selama Perang Dunia Kedua terhitung sebanyak 309, termasuk 36 diantaranya yang merupakan sniper Jerman. Total lawan yang telah ia bunuh ini membuatnya sniper wanita yang paling sukses dalam sejarah sampai saat ini. Pada Juni 1942, serpihan peluru mengenai wajah Lyuda dan dia dievakuasi dari Sevastopol dengan menggunakan kapal selam. Dia dirawat di rumah sakit selama 1 bulan, tetapi setelah sembuh, dia tidak kembali ke medan perang, melainkan dia menjadi propagandis untuk Red Army.
dia dikirimkan untuk mengunjungi Kanada dan Amerika Serikat dengan tujuan untuk meyakinkan para sekutu Perang Dunia lainnya untuk membuka front kedua melawan Nazi Jerman. Di Amerika Serikat, dia diundang ke White House oleh Presiden Roosevelt dan diajak berkeliling oleh istri Presiden Eleanor Roosevelt. Dia tidak dianggap serius oleh reporter-reporter media dan diberi pertanyaan-pertanyaan yang konyol, tetapi tanggapannya sangat datar. Di Chicago, dia berbicara di pidatonya seperti, "Tuan-tuan, saya berumur 25 tahun dan telah membunuh 309 tentara Nazi sampai sekarang. Tidakkah Anda berpikir, tuan-tuan, bahwa Anda sudah terlalu lama bersembunyi di belakang saya?" Pasti semua reporter-reporter yang mendengar pidatonya langsung malu ya. Pada 1943, dia mendapatkan medali penghargaan tertinggi saat itu, yaitu Hero of the Soviet Union dan medali Order of Lenin sebanyak 2 kali. Lyuda tidak pernah kembali bertarung di medan perang, melainkan dia menjadi penembak jitu sampai perang berakhir di 1945. Setelah perang berakhir, ia melanjutkan pendidikannya dan menjadi sejarawan. Di tahun 1957, Lyuda dikunjungi oleh Eleanor Roosevelt di Moskow, dan dia meninggal dunia pada 10 Oktober 1974 pada umurnya yang 58 tahun dikarenakan stroke. Dia juga menderita depresi karena kehilangan, PTSD karena peperangan, dan kecanduan alkohol. Anak satu-satunya, Rostislav Pavlichenko, meninggal dunia pada tahun 2007 dan anaknya dikuburkan di sebelah makamnya. Nah, kira-kira itu ceritanya Lyuda. Seru ya teman-teman? Hikmah yang bisa kita ambil menurut aku adalah siapapun kita, mau cowok, mau cewek, tua atau muda, jika disiplin atau tekun belajar, atau latihan apa saja, pasti kita bisa jadi orang yang menguasai dengan baik bidang tersebut apapun itu. Seperti si Lyuda ini, walaupun cewek dan masih muda, tapi ia bisa memberikan kontribusi yang besar bagi negaranya yang saat itu diserang oleh negara lain. Kalau menurut teman-teman, apa hikmat yang bisa diambil dari cerita ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar bawah ini ya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya ya.